Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, Pak Sofwan. Kami dari kelompok mata kuliah refrigerasi dan pengondisian udara dengan anggota kelompok Claudio Fernando Giting Jawa dengan saya sendiri, Denis Bunga Nemia dan Marcelino Mika Alfredo Siboro. Baiklah, kami bertiga akan mencoba untuk mengerjakan soal UTS mid semester untuk nilai tambahan nilai kami yang dimulai oleh nomor 1 yang dijelaskan oleh saya sendiri, di mana soal yang nomor 1 itu adalah jelaskan bagaimana udara pada suatu ruangan yang ber-AC bisa dikondisikan temperaturnya. Nah, kami menjawab, untuk mengkondisikan temperatur dalam ruangan ber-AC menggunakan prinsip dasar sistem pendinginan udara. Yang pertama yaitu adalah proses pendinginan dan dehumidifikasi, di mana udara dalam ruangan tersebut disedot oleh kipas ke evaporator AC. Lalu, pada evaporator, udara melewati sirip-sirip yang berisi refrigen dingin. Kemudian, suhu udara akan menurun. Jika kelembapan tinggi, uap air di udara akan mengembun dan mengurangi kelembapan. Proses selanjutnya, atau proses yang kedua itu adalah proses sirkulasi refrigeran, di mana proses ini refrigeran menyerap panas dari udara di evaporator berubah menjadi gas. Lalu gas refrigeran di kompresor. Lalu meningkat hasilnya suhu meningkat dan suhu dan tekanannya juga meningkat. Setelah itu refrigeran panas dialirkan ke kondensor. Proses ketiga yaitu adalah pembuangan panas, di mana pada proses ini di kondensor panas dan refrigeran dilepaskan ke udara luar. Lalu refrigeran kembali menjadi cair dan kembali ke evaporator untuk siklus berikutnya. Proses keempat yaitu pengaturan temperatur, di mana pada proses ini termostat digunakan untuk mendeteksi suhu ruangan dan mengontrol siklus kerja AC. Jika suhu di atas nilai yang ditentukan, kompresor akan bekerja. Selanjutnya, proses yang kelima atau proses yang terakhir adalah sistem kontrol udara dan kelembapan, di mana pada proses ini AC juga mengatur kelembapannya. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Marcelino Mika Alfredo Siboro. Belum mulai nih. Selamat siang, Bapak Baha dan lainnya. Saya izin saya adalah Denis Bunga Nemia dan saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Tentang soal nomor 2 ada yang diketahui yaitu laju transfer panas yaitu 30 kW, fluida kerja refrigeran dari R134A, suhu dalam ruangan T-in dengan 25 derajat, suhu ruangan T-out 0 derajat, efisiensi kompresor yaitu 85%, data T-condition 15% dan data T-eva dengan 15%. Nah, pada nomor 2 yang ditanya adalah massa flow rate, daya kompresor, dan COP, coefficient of performance. Dan untuk menentukan massa flow rate, kita harus menentukan properti termodinamika refrigeran R134A dengan asumsi siklus kompresi uap sederhana dengan kondisi saturasi di evaporator dan kondensor. Nah, keadaan 1 bisa dilihat dari dari grafik. Keadaan 1 menunjukkan dia keluar dari evaporator, uap jenuh pada suhu 0 derajat dan tabel entapi H1 dengan 395,36 kJ per kilogram. Dan untuk keadaan 2 setelah melewati kompresor, keadaan 1 keluar dari evaporator, keadaan 2 setelah melewati kompresor, uap pada kondisi isentropik pada suhu kondensor 25 derajat dan pada tabel entapi
H2S 429,83 kJ per kilo. Dan keadaan 3 bisa dilihat bahwa dia itu adalah keluar dari kondensor, cahaya jenuh. Sifat zatnya pada suhu 25 derajat dan pada tabel entapi H3 248,48 kJ per kilo. Dan keadaan 4 setelah katup ekspansi, dilihat keadaan 4 ini setelah katup ekspansi, maka proses throttling sehingga entapi tetap H4 sama H3. Untuk menghitung entapi H2, maka dengan kita bisa lihat rumusnya H2 dengan H1 plus H2S bin H1 per 2. Yang artinya bahwa H2 sama 395,36 plus 429,83 min 395,36 per 0,85. Berarti H2 sama 433,56 kJ per kilo. Dan ajulannya massa M dot. Maka Q dot dengan M dot H1 min H4. Kalau kita bolak-balikan maka M dot dengan Q dot per H1 min H4. Maka 30 kW per 395,36 dikurang 248,48. Maka hasilnya adalah laju aliran massa M dot 0,204 kilo per S atau second. Nah, bisa dilihat ini dari kompresor bahwa W dot dengan M dot H2 min H1. Berarti bisa dilihat bahwa dari kompresor sama dengan laju aliran massa terus dikali entapi H2 dan entapi H1. Maka bisa diketahui hasilnya adalah 8,28 kW. Dan kita setelah mendapatkan semua data, maka kita bisa mencari COP atau coefficient of performance yang dengan rumusnya itu adalah Q per W dot. Artinya COP itu adalah pembagian dari laju aliran massa dibagi daya kompresor. Maka hasil COP dari hitungannya ini adalah 3,62. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 3. Seperti yang diketahui pada soal, sebuah static mixer berbentuk pipa bercabang yang dikondisikan adiabatik dengan kondisi operasi steady state dan mempunyai dua inlet. Yang pertama adalah udara lembab dengan suhu 30 derajat, tekanan 1 bar, dan RH 50% dengan mass flow rate-nya 3 kg per menit. Yang kedua merupakan udara jenuh yang memiliki suhu 5 derajat Celcius dengan tekanan 1 bar dan dengan mass flow rate 5 kg per menit. Kedua inlet tersebut menghasilkan satu outlet 1 bar. Kemudian disuruh untuk menghitung yang pertama itu temperatur pada sisi outlet dan yang kedua RH pada sisi outlet. Maka diketahui pada soal yaitu inlet 1 merupakan udara lembab dengan suhu T1 30 derajat Celcius, RH1 50%, M.1 3 kg per menit, dan P1 sama dengan 1 bar. Pada inlet 2 yang merupakan udara jenuh memiliki suhu T2 5 derajat Celcius, RH2 100 derajat Celcius, 100%. Kemudian M.2 5 kg per menit dan P2 1 bar. Kemudian memiliki P outlet yaitu 1 bar. Maka dapat kita jawab dengan asumsinya yaitu kondisi steady state dan proses adiabatik yaitu tidak adanya perpindahan panas. Kemudian gas ideal pada udara. Dapat dijawab yaitu pertama pada inlet 1 kita mencari humidity ratio atau W. Untuk mencari PV-nya, tekanan saturasi uap air atau PVS pada suhu 30 derajat Celcius adalah 4246 Pascal. Ini didapatkan dari tabel uap yang tertera pada buku. Tekanan saturasi uap air, maka PV sama dengan RH dikali PVS. Dapat dilihat hasil perhitungannya 0,5 dikali 4246 yaitu 2123 Pascal. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus humidity ratio, W sama dengan 0,622 dikali 2123 per 100.000 dikurang 2123.
dan didapatkan hasil humidity ratio pada inlet 1 yaitu 0,0135 kg dari uap air per kilogram udara kering. Kemudian dapat dicari entalpi H1-nya. H1 menggunakan rumus berikut. H1 sama dengan 1,006 dikali T ditambah W dikali 2501 ditambah 1,805 dikali T. T merupakan dry bulb temperature dalam Celsius yaitu 30 derajat Celcius. Dengan W-nya yang seperti yang sudah dicari yaitu 0,0135. Maka diperoleh H1 melalui perhitungan yaitu 64,67 kJ per kilogram udara kering. Kemudian perhitungan pada inlet 2, kita akan mencari humidity ratio untuk inlet 2. Pada RH 100%, tekanan parsial uap air PV sama dengan tekanan saturasi uap air PVS pada 5 derajat Celcius. Yang melalui tabel diperoleh nilai dari PVS adalah 872 Pascal. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus humidity ratio yaitu 0,622 dikali 872 per 100.000 dikurang 872. Dapat diperoleh humidity ratio pada inlet 2 yaitu 0,00547 kg dari uap air per kilogram udara kering. Kemudian dapat dicari entalpi H2-nya melalui rumus yang tertera. Akan didapatkan hasil akhir H2 yaitu 18,77 kJ per kilogram dari udara kering. Setelah dapat hal yang diinginkan, maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan keseimbangan massa untuk uap air dan udara kering. Terlebih dahulu kita hitung pada inlet 1 yaitu MDA atau M udara kering untuk laju aliran massa pada udara kering pada inlet 1. Dapat diperoleh laju aliran massanya yaitu 2,98 kg per menit udara kering. Kemudian dicari laju aliran massa pada uap airnya, diperoleh 0,0402 kg per menit uap air. Kemudian dilanjutkan pada inlet 2. Persamaan keseimbangan massa untuk udara kering dan uap air untuk inlet 2. Pada laju aliran massa udara keringnya melalui perhitungan diperoleh yaitu 4,97 kg per menit udara kering. Kemudian dicari laju aliran massa pada uap airnya. Dapat diperoleh laju aliran massa pada uap air pada inlet 2 yaitu 0,0272 kg per menit uap air. Setelah itu akan dijumlahkan total laju aliran massa udara kering pada outlet. Pada outlet merupakan jumlah pada inlet seperti yang tertera, yaitu diperoleh 7,95 kg per menit udara kering. Kemudian dicari total laju aliran massa uap air pada outletnya yang diperoleh 0,0674 kg per menit uap air. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam persamaan keseimbangan energi yang merupakan hukum 1 termodinamika. Seperti rumus yang ada, M.1H1 ditambah M.2H2 sama dengan M.out dikali H-out. Setelah perhitungan maka akan diperoleh entalpi pada outletnya merupakan 35,97 kJ per kilogram. Maka dapat dicari hal yang diinginkan yaitu outlet temperatur menggunakan grafik atau tabel psikometrik. Jadi kelompok kami menggunakan tabel psikometrik yang ada di internet. Dapat ditemukan suhu pada entalpi out atau H-out merupakan 35,97 kJ per kilogram udara kering. Jadi pada entalpi yang tertera suhu pada temperatur outlet merupakan 14 derajat Celcius. Kemudian dicari RH pada outnya. Pertama, humidity ratio pada outletnya dapat diperoleh yaitu 0,00848 kg uap air per kilogram udara kering. Menggunakan tabel psikometrik pada suhu 14 derajat Celcius, rasio humiditas saturasi atau WSAT
pada outletnya merupakan 0,0101. Setelah diperoleh semuanya, maka dimasukkan ke dalam persamaan RH out, yaitu W out per W saturation dikali 100, yang akan diperoleh RH outnya itu 83,9%. Sekian penjelasan dari saya.